Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Sebuah negara atau sebuah kekaisaran atau sebuah kesultanan pasti memiliki pasukan atau pasti memiliki tentara. Nah, di dalam pasukan ini pasti dibagi-bagi ke dalam unit-unit khusus. Kayak misalkan ada pasukan angkatan darat, pasukan angkatan laut, pasukan angkatan udara. Ketika Perang Dunia Kedua, Jerman memiliki angkatan darat bernama SA, memiliki angkatan laut bernama Kriegsmarine, memiliki angkatan udara bernama Luftwaffe. Kalau Inggris memiliki angkatan udara RAF. Di Jepang ada yang namanya kamikaze atau pasukan khusus, unit khusus di udara yang berani mati. Ketika Perang Dunia Kedua, Jerman mempunyai pasukan khusus yang bernama Schutzstaffel. Di video kali ini gue akan membahas pasukan khusus atau unit khusus Muhammad Al-Fatih yang ada di bawah tanah. Tugasnya untuk apa dan bagaimana akhir dari kisah mereka. Pada tahun 1435, Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan di Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kekaisaran, yang mana di dalam kekaisaran itu ada sebuah benteng yang bernama Konstantinopel. Kenapa benteng tersebut dinamakan Konstantinopel? Karena dibangun oleh Kaisar Konstantin. Nah, benteng ini bukan sembarang benteng nih guys. Jadi bentengnya kokoh, kuat, gede, tinggi gitu kan. Nah, di sini Muhammad Al-Fatih nggak bisa dong nyerang dari satu arah atau dari satu divisi saja. Makanya Muhammad Al-Fatih pun menerjunkan divisi khusus. Sebenarnya ada dua sih divisi khusus Muhammad Al-Fatih itu. Yang pertama ada Yanishari. Yanishari itu pasukan khususnya Muhammad Al-Fatih lah kayak gitu. Jadi kalau di Jermannya ketika Perang Dunia Kedua, Yanishari itu namanya Schutzstaffel. Setara Schutzstaffel lah kayak gitu gampangnya. Jadi misalkan satu Yanishari ini satu pasukan Yanishari. Ada yang bilang Yanishari, ada yang bilang Janishari. Ya kita sebut Yanishari aja lah biar gampang. Jadi kalau ada pasukan satu Yanishari ini bisa menghabisi 10 pasukan biasa kayak gitu gampang. Di video kali ini gue akan membahas lebih detail, lebih spesifik kepada unit khusus bawah tanah dari kekaisaran atau kesultanan Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih menerjunkan 200.000 pasukan angkatan lautnya guys. Cuman karena angkatan lautnya itu diblokade atau ditutup lah. Jadi jalur laut ketika ingin memasuki Konstantinopel itu ditutup guys, memakai rantai raksasa. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih balik lagi tuh, memikirkan siasat lain agar mencapai Konstantinopel. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih pun terbesit dalam pikirannya sebuah inovasi nih, inovasi yang nggak akan dipikirkan oleh musuh. Karena terbilang ekstrim juga sih, ekstrim dan juga mind blowing idenya. Yaitu menaiki perbukitan nih guys. Yaitu menaiki perahunya ke perbukitan agar bisa mencapai Konstantinopel. Jadi pada satu malam perahunya itu ditarik dan juga didorong oleh kuda, sapi, dan juga pasukan Muhammad Al-Fatih. Dan paginya pun puluhan kapal berhasil berlayar di laut Konstantinopel atau di dekat pemukiman Konstantinopel yang lebih dekat maksud gue. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih pun kehilangan banyak pasukan nih di daratnya. Dan juga pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih maksud gue. Dan juga pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih kesulitan nih ketika ingin menaiki bagian atas benteng. Ketika pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil naik atau berhasil masuk ke dalam benteng, mereka itu langsung disiram guys, disiram oleh pasukan Konstantinopel. Disiram memakai apa? Disiram memakai minyak panas kayak gitu. Jadi cairan hitam kayak oli lah kalau zaman sekarang. Disiramkan tuh kepada pasukan-pasukan Muhammad Al-Fatih yang mau masuk ke dalam benteng Konstantinopel. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih pun memikirkan cara lain nih, agar bisa menjebol benteng tapi nggak terlalu ketahuan atau minim ketahuannya gitu. Nah, diciptakanlah unit-unit khusus penggali bawah tanah. Di situ macam-macam sih, ada dari pasukan tentaranya juga, ada dari tentaranya, ada dari warga sipil yang rela gitu kan, dengan sukarela masuk ke dalam unit khusus bawah tanahnya Muhammad Al-Fatih. Dan di situ yang paling banyak personilnya adalah para penambang nih guys. Jadi para penambang batu, penambang pasir, penambang batu bara di situ ditempatkan tuh di unit khusus bawah tanah Muhammad Al-Fatih. Akhirnya mereka menggali itu di titik-titik yang telah diperintahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata nih, ketika mereka berhasil memasuki pondasi tengah-tengah
pondasi Konstantinopel atau benteng Konstantinopel, mereka pun ketahuan nih guys. Kok bisa ketahuan? Bagaimana caranya? Ternyata pasukan Konstantinopel atau Kekaisaran Konstantinopel itu tahu dengan cara mereka itu menaruh bejana-bejana atau menaruh ember-ember lalu jam sekarang. Menaruh ember-ember besar di sekitaran pondasi-pondasi tertentu tuh yang memungkinkan ada pasukan Muhammad Al-Fatih itu masuk lewat bawah tanah guys. Mereka itu sudah menduganya kayak gitulah. Apalagi Muhammad Al-Fatih berhasil mendaratkan perahu-perahunya itu melewati bukit yang tinggi gitu lah. Jadi mereka lebih siaga lagi. Nah di situ mereka sudah mendapati nih tanda-tanda mengenai masuknya unit khusus bawah tanah Muhammad Al-Fatih nih, yang akan merobohkan pondasi Konstantinopel nih guys. Jadi pasukan Konstantinopel tahu nih, gali lagi mereka. Ketika udah sampai tengah-tengah nih, hampir ketemu lah, cuman dipisahkan oleh oleh dinding bawah tanah doang gitu kan, oleh pondasi maksud gua, pondasi yang di bawahnya tuh. Mereka pasukan Muhammad Al-Fatih maksud gue ya, mereka sudah menduganya guys. Kenapa mereka sudah menduganya? Karena mereka pun mendengar suara galian di arah berlawanan mereka gitu kan. Jadi udah ketemu kayak gini nih, sama-sama di bawah tanah. Ini pasukan Konstantinopel, ini pasukan Muhammad Al-Fatih. Nah pasukan Muhammad Al-Fatih pun ngomong nih kepada petinggi-petingginya lah, kayak gitu, jenderal-jenderalnya kalau zaman sekarang. Nah jenderal-jenderalnya pun menyarankan untuk membombardir aja tuh terowongan yang udah mereka gali. Gimana nasib mereka? Yang mereka juga ikut nggak ada juga guys. Karena ini terpaksa lah, mau gimana lagi ya nggak? Kalau mereka dibiarin tetap aja mati juga. Jadi mereka tetap one by one dan tetap perang di bawah, tetap mati juga ujung-ujungnya. Sampai situ mereka mengambil cara cepat dan juga tindakan cepatnya. Ya udah akhirnya mereka membombardir terowongan yang sudah mereka gali berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di situ meledaklah terowongan tersebut, sekaligus menghancurkan juga beberapa pondasi benteng Konstantinopel dan menghancurkan sisa-sisa pasukan yang ingin menerobos masuk ke dalam terowongan yang dibuat oleh pasukan atau unit khusus bawah tanah Muhammad Al-Fatih tadi tuh yang gue bilang. Setelah pengeboman terowongan tersebut, Muhammad Al-Fatih pun lebih fokus kepada pasukan yang berada di atas nih, maksud gue yang berada di darat dan juga berada di laut. Dan Muhammad Al-Fatih pun berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel pada tahun 1453 dengan maksimalnya gitu kan, dengan maksimalnya serangan, dengan maksimalnya logistik, dengan maksimalnya persenjataan. Muhammad Al-Fatih pun berhasil menaklukkan Kekaisaran Konstantinopel dan dia merubah gereja terbesar yang ada di situ maksud gua menjadi masjid, dan masjid itu diberi nama Istanbul. Sekarangnya kota Istanbul. Istanbul itu berarti Islam menyeluruh. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.